Bab 154. Di depan lift, Paul segera menekan tombol turun untuk Udin. Dari lampu yang menyala, jelas terlihat bahwa lift sedang naik dari lantai dasar. Namun, begitu lift berhenti dan pintu terbuka, tanpa diduga Warni keluar dari dalam lift membawa sekeranjang bunga ditemani dua pengawalnya. Kecantikan Warni yang tak tertandingi membuat Udin dan Paul terkejut. "Non Warni, kenapa kau di sini?" tanya Paul dengan ramah. Warni tidak segera menjawab karena melihat Udin. Warni tidak menyangka akan bertemu dengan pria yang dicintainya. Jadi Warni langsung bertanya kepada Udin sambil tersenyum bahagia. "Kang, kenapa kau di sini?" Udin tersenyum. "Aku datang ke sini untuk membantu Paul meramal." Udin yakin bahwa Warni dan Paul sudah saling mengenal. Udin tahu itu dari pertanyaan Paul barusan yang menyebut non Warni. Warni tersenyum. "Oh, kau dan Paul juga sudah saling mengenal. Aku diutus kakekku ke sini untuk memberikan bunga ini dan mengucapkan selamat kepada Paul atas pembukaan perusahaannya besok." Warni menoleh pada Paul lalu tersenyum. "Paul, sudah lama tidak bertemu." Paul adalah orang yang cerdas, profesinya memang berhubungan dengan banyak orang dengan berbagai kepribadian dan kebiasaan. Paul bahkan telah belajar bagaimana menafsirkan ekspresi wajah orang. Jadi Paul mengerti seberapa dekat Udin dan Warni hanya dengan melihat kerutan di dahi Warni dan tatapannya pada Udin. Dalam hal menangani kasus, kemampuan membaca ekspresi wajah dan perubahan mata sangat penting. Akan diketahui apakah orang di depannya jujur atau berbohong. Ini adalah bagian dari ilmu psikologi. Ilmu wajib yang harus dimiliki semua pengacara. Paul adalah sarjana hukum, ditambah orang tuanya juga pengacara hebat. Jadi secara tidak langsung, pendidikan seperti itu telah ditanamkan padanya sejak kecil dari ajaran orang tuanya. Kesimpulan yang dapat dilihat dari kerutan di dahi Warni dan tatapannya pada Udin. Paul tahu bahwa Warni sedang jatuh cinta pada Udin. Paul semakin bangga pada Udin, prestise Udin bisa membuat Warni bahagia. Meskipun Udin sudah memiliki istri, ini jelas sesuatu yang luar biasa. Meskipun Warni datang untuk memberikan bunga kepada Paul, mata Warni terus menatap Udin. Setiap kali bertemu Udin, Warni merasa seperti masih berusia 18 tahun. Warni memang dewasa, tetapi kedewasaannya dipaksa oleh keadaan. Dilibatkan memimpin bisnis dan bergaul dengan pengusaha lain di usia muda. Tetapi setiap kali bertemu Udin, kedewasaannya langsung hilang. Di depan Udin, sifat kekanak-kanakan dan manjanya pasti akan muncul seakan ingin diperhatikan. Warni bertanya kepada Udin sambil menatapnya dengan lembut. "Kang, bagaimana kau bisa mengenal Paul?" "Paul baru saja tiba di Bandung kemarin." Udin tersenyum. "Ayah mertuaku dan ibunya Paul adalah teman kuliah. Kemarin aku yang menjemput Paul dan ibunya di bandara. Jadi kami sudah saling mengenal." Warni tertawa sambil menoleh pada Paul. "Wow, benarkah?" Paul mengangguk. "Ya, benar. Saya tidak menyangka Non Warni juga mengenal Kang Udin." Warni tertawa sambil menatap Udin kembali lalu berkata kepada Paul. "Kang Udin pernah menyelamatkanku. Apakah kau ingat apa yang terjadi beberapa waktu lalu? Barang eksporku ditahan oleh bea cukai Amerika, kirimanku dituduh tidak memenuhi spesifikasi sesuai sampel." Paul mengangguk. "Tentu saja aku ingat betul karena kejadiannya belum lama, asistenmu memintaku untuk memeriksanya ke pelabuhan. Tapi masalahnya sudah terselesaikan sebelum aku tiba." Warni mengangguk. "Saat itu hidupku terganggu oleh hal-hal gaib, itu tidak hanya memengaruhi bisnisku, tetapi juga kesehatanku. Beberapa kali aku mengalami syok yang hampir merenggut nyawaku. Untung ada Kang Udin yang menolongku." Warni menunduk memegang kalung yang dikenakannya. "Kalung wasiat almarhumah ibuku ini juga hampir hilang. Jika bukan karena bantuan Udin, kalung ini tidak akan pernah ditemukan lagi." Paul bertanya. "Jadi peramal yang disebutkan Non Warni waktu itu adalah Kang Udin?" Warni mengangguk. "Benar. Kang Udinlah orangnya." Paul memandang Udin dengan bangga.
Kan, aku tidak menyangka kau adalah peramal hebat yang selalu dipuji oleh Non Warni selama ini. Udin tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kalian terlalu berlebihan. Aku bukan ahli. Paul berbicara lagi. Kan kau tidak perlu terlalu rendah hati, semuanya sudah terbukti. Aku bersyukur bisa mengenal dan bertemu denganmu. Udin mulai merasa bahwa Paul seperti Ilyas, sedikit demi sedikit ia menunjukkan rasa hormat dan pengabdian kepadanya. Meskipun Paul tidak mengatakannya terus terang seperti yang lain, tapi Udin yakin bahwa Paul bukan tipe orang yang akan berkhianat. Udin berkata kepada Warni, "Aku masih banyak urusan pribadi yang harus diselesaikan. Jadi, selesaikan saja urusanmu dengan Paul. Aku pamit." Warni berkata, "Mau kemana? Apakah kau membawa mobil? Jika tidak, tunggu aku. Aku akan mengantarmu." Udin tersenyum. "Pasti baru saja bertemu Paul. Bicaralah dengan tenang. Kau tidak perlu khawatir tentangku." Warni segera menjelaskan, "Aku dan Paul sering berbicara di telepon tentang bisnis. Karena dia telah berada di Bandung, masih ada banyak waktu bertemu lagi untuk berbicara. Sekarang aku harus mengantarmu dulu." Melihat itu, Paul mengerti bahwa di mata Warni, Udin lebih penting daripada dirinya. Tapi Paul bisa mengerti, Udin memang orang yang hebat. Jika itu dia, Paul juga pasti akan memperlakukan Udin seperti itu. Paul mengangguk kepada Warni. "Non Warni, terima kasih atas paket bunganya. Tolong sampaikan salamku kepada Pak Sony. Jika semuanya telah selesai, aku pasti akan meluangkan waktu untuk mengunjunginya." Warni mengangguk kepada Paul lalu berkata, "Semoga segera selesai dan operasinya berjalan lancar. Nanti kita bisa makan siang bersama kakekku." Ik dan Ek Paul memang tinggi. Paul bisa melihat bahwa pikiran Warni masih tertuju pada Udin. Jadi Paul hanya tersenyum sambil mengangguk. Warni tersenyum kepada Udin. "Ayo Kang, kita turun bersama." Warni menyuruh pengawalnya untuk membawa keranjang bunga ke kantor Paul. Kemudian Warni masuk ke lift bersama Udin. Di dalam lift, Udin tidak berbicara, matanya terpejam, merasakan hatinya sangat tenang saat menghirup aroma parfum khas yang biasa digunakan Warni. Selera Warni dalam menggunakan parfum memang tinggi. Aromanya lembut namun mampu membuat hati yang menghirupnya merasa tenang. Pasti itu sangat mahal. Keduanya meninggalkan gedung Gemdale dengan Rolls Royce yang dikemudikan Warni. "Aku harus mengantarnya kemana?" "Ke rumahku saja, Bougainville Villa," kata Udin. Warni mengangguk. "Jika kau tidak keberatan menjelaskannya, pekerjaan penting apa yang kau miliki di rumah sekarang sehingga kau ingin pulang secepat ini?" Udin tertawa. "Bukan sekarang, tapi aku harus menunggu pekerjaan itu di rumah." Warni mengangguk. Sebenarnya Warni ingin mengajak Udin jalan-jalan dulu. Ada banyak hal yang ingin ia bicarakan dengan Udin. Tapi Warni tidak bisa memaksakannya. "Kapan kau punya waktu secara pribadi untukku?" Udin terdiam, seperti suami yang ditanya oleh istrinya mudanya. Ia jelas bingung bagaimana harus menjawab. "Aku tidak bisa berjanji sekarang karena ada pekerjaan penting yang harus kulakukan." Udin telah berjanji pada Ishak. Ketika Lastri sudah siap dibebaskan, petugas penjara akan segera menghubunginya. Udin harus menjemputnya untuk melihat bagaimana keadaan Lastri yang sebenarnya. Udin juga harus memastikan Lastri dalam keadaan baik-baik saja. Jika menggunakan identitas aslinya, Udin dapat dengan mudah mengajukan tuntutan hukum. Pengadilan akan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Lastri karena berani mencoba mencuri uang 219 miliar rupiah miliknya. Membebaskan Lastri sekarang adalah berkah besar bagi Lastri. Tetapi tetap Udin harus memberikan efek jera agar Lastri tidak berani melakukan hal yang sama lagi di masa depan. Setelah diinterogasi, Lastri dibawa kembali ke penjara. Lastri sangat khawatir. Lastri tidak tahu apakah polisi akan mampu membebaskannya atau tidak. 2 hari di penjara, ia sangat kelelahan karena penyiksaan. Sepanjang hidupnya, Lastri belum pernah disiksa seperti itu.
Jika Di tidak dibebaskan sekarang, besok, atau lusa, Di pasti akan mati. Mengetahui bahwa Lastri sudah kembali, Rukmini merasa takut. Takut perilaku mereka terhadap Lastri dilaporkan. Dia juga takut Lastri akan mengusulkan untuk pindah sel. Jika Lastri pindah, Di tidak akan punya hiburan lagi untuk menyiksa Lastri. Namun kini nyatanya Lastri kembali ke sel itu lagi, dan sipir pun tidak memanggilnya atau memanggil yang lain. Artinya Lastri tidak melaporkannya. Rukmini sudah lama merasa sengsara. Hatinya membutuhkan hiburan. Dengan Lastri di selnya dan semua orang mendukungnya, itu sudah cukup hiburan baginya. Setiap kali dia melihat Lastri disiksa, Rukmini merasa senang. Berpikir bahwa dia akan bebas dalam 12 hari lagi, sementara Lastri belum tahu akan berapa lama. Dia merasa akan sangat menyesal jika satu hari dalam 12 hari itu berlalu tanpa menyiksa Lastri. Jadi sekarang Rukmini juga telah merencanakan penyiksaan lagi untuk Lastri setelah ia diinterogasi. Setelah yakin bahwa sipir yang mengantarnya telah pergi jauh, Rukmini segera mendekati Lastri yang telah duduk di pojok bersandar di dinding. "Apakah polisi menanyakan sesuatu padamu?" Lastri menatap Rukmini. "Aku tidak mengatakan apapun." Rukmini melotot. "Bukankah kau melaporkanku?" Lastri menggeleng. "Polisi tidak menanyakan hal lain. Aku hanya ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kasusku." Rukmini menghela napas lega. "Jadi apa kata pengacaramu? Kapan kau akan bebas?" Lastri menggeleng lagi. "Aku tidak punya pengacara. Jadi aku tidak tahu kapan aku akan bebas." Lastri tidak memberitahu Rukmini bahwa ia sedang menunggu hasil diskusi polisi yang ingin membebaskannya. Karena jika dia memberitahu Rukmini, ada kemungkinan Lastri akan diinterogasi lagi sebelum dibebaskan. Jadi Lastri tidak akan banyak bicara sampai polisi datang untuk membebaskannya. Rukmini tersenyum sinis. "Kepala penjara mengatakan kasusmu serius, setidaknya hukuman seumur hidup bahkan bisa jadi hukuman mati. Itu artinya sama saja, kenapa kau tidak ingin mati sekarang?" Lastri menundukkan kepala tidak menjawab. Karena jelas Rukmini sedang mencari masalah lagi. Jana juga mendekat dan berdiri di depan Lastri, lalu tangan kirinya menjambak rambut Lastri dan tangan kanannya menampar pipi Lastri bolak-balik. "Wanita sepertimu tidak pantas bebas, kau telah melakukan terlalu banyak dosa, menyiksa ibu mertuamu, berjudi, merebut pacar orang lain, sekarang kau terlibat dalam kasus penipuan internasional." Bibir Lastri berdarah lagi. Jana sudah berhenti, namun Rukmini memelintir telinga Lastri, membuat Lastri meringis. "Kesalahan apa lagi yang kulakukan, mengapa kalian menyiksaku lagi?" Rukmini terus menjawar telinga Lastri. "Selama kau masih hidup kau selalu bersalah." Lastri merasakan telinganya perih dan panas rasa terbakar, ia hanya bisa menutup matanya sambil meringis. Jika Lastri bebas dalam waktu kurang dari 12 hari, Rukmini juga akan bebas, tetapi tidak akan ada tempat bagi Rukmini untuk kembali. Jadi masih ada kesempatan bagi Lastri untuk membalas dendam atas penderitaannya. Maka Lastri hanya memendam amarah dalam hatinya. Rukmini merasa bahwa ia akan bebas lebih dulu. Yang pertama akan dilakukannya adalah datang ke Villa Bougainville dan menyerahkan surat yang ditulis Lastri untuk Ichi. Rukmini tidak tahu justru Lastri yang akan bebas lebih dulu. Saat Lastri dibebaskan, Rukmini pasti akan sangat terkejut, bukan tidak mungkin dia akan langsung mengalami serangan jantung atau bahkan meninggal di selnya. Rukmini masih berpikir bahwa surat dari Lastri akan menjadi harta karun baginya. Dengan surat itu dia akan diizinkan untuk tinggal di Villa Bougainville. Rukmini tidak sabar, tetapi dia tetap tidak merasa puas selama Lastri masih hidup dan sehat di selnya. Rukmini harus membunuh Lastri terlebih dahulu atau membuat Lastri cacat seumur hidup. Rukmini terus memelintir telinga Lastri hingga darah mengalir dari pangkal telinganya. Barulah Rukmini melepaskannya. Lastri memegang telinganya yang perih dan panas sambil menangis. Tidak lama kemudian sipir membuka pintu, Lastri segera berdiri, karena dia mengira sipir itu akan membebaskannya.
Lastri membayangkan dirinya akan pulang ke villa, mandi air hangat dan makan makanan lezat. Lalu tidur sepuasnya. Sipir berteriak. Semuanya berdiri dan berbaris menuju lapangan, waktunya berolahraga. Lastri langsung lemas, apa yang dikiranya tanya meleset. Meskipun dienggan, karena olahraga wajib bagi semua penghuni sel, Lastri terpaksa mengikuti yang lain menuju ke lapangan di tengah ari rutan. Sipir berteriak lagi. Untuk pemanasan, semuanya lari 3 putaran. Setelah itu, kalian bebas melakukan olahraga apapun selama 1 jam. Kemudian kalian harus kembali ke sel kalian lagi. Semua orang berbaris, Jenna memimpin barisan untuk mulai berlari 3 putaran. Lastri ditarik untuk berdiri paling depan. Kau di depan. Yang lain mengikuti. Jika kau tidak berlari dengan cepat, kau akan terinjak oleh semua orang di belakangmu. Jenna menoleh pada Unah yang berdiri dengan Rukmini paling belakang. Unah, jaga nenekmu, jangan sampai terjatuh. Rukmini tersenyum pada Jenna. Jenna, aku sudah tua. Aku tidak bisa lari, jadi aku akan berjalan perlahan saja. Jenna mengangguk sambil berteriak kepada yang lain. Ayo bersiap. Lari. Mendengar perintah dari Jenna, Lastri mulai berlari, tetapi karena tubuhnya lemah akibat tidak makan, demam, dan tidak pernah tidur. Langkahnya tidak stabil, tubuhnya sempoyongan ke kiri dan ke kanan hampir roboh. Tetapi yang lain di belakangnya tidak peduli. Tubuh Lastri didorong Ajau berlari lebih cepat. Perempuan seperti Di tidak akan bisa berlari, Di hanya bisa mendesah dalam pelukan suami orang lain, kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Semua orang yang mendengarnya juga tertawa. Mendengar dirinya dihina sambil ditertawakan, Lastri hanya bisa menahan rasa sakit di hatinya sambil terus berlari sekuat tenaga. Namun Lastri melihat 3 wanita besar di depannya menghalangi jalannya. Lastri tahu ketiga wanita itu bukan dari selnya. Mereka sepertinya dari sel lain. Ketiganya menatap Lastri yang semakin mendekat. Salah satu wanita itu segera menahan bahu Lastri dengan kedua tangannya, matanya tertuju pada wajah Lastri. Melihat Lastri dihentikan, yang lain juga berhenti. Jenna bertanya, apa yang kalian inginkan? Orang yang ditanya menatap Jenna meskipun Jenna adalah pemimpin dan yang paling garang di selnya. Tetapi menghadapi ketiga wanita yang memang lebih besar dari Jenna tampak ketakutan. Aku mencari seseorang bernama Lastri dari sel kalian, apakah ini orangnya? Salah satu wanita berkata sambil menatap wajah Lastri lagi. Mendengar ketiga wanita itu mencarinya, Lastri terkejut. Kau salah, bukan aku. Rukmini segera melangkah maju. Jangan percaya padanya, Di benar-benar Lastri. Unah juga ikut menambahkan. Benar, nama wanita itu adalah Lastri. Wanita itu langsung menampar pipi Lastri. Beraninya kau berbohong padaku. Meskipun hanya ditampar sekali, Lastri langsung limbung, tubuhnya ambruk dan tergeletak di tanah karena tamparannya lebih kuat daripada tamparan Jenna. Darah mengalir kembali dari mulutnya, 2 giginya tanggal lagi, artinya dalam 2 hari, Lastri telah kehilangan 6 gigi depannya. Semua orang langsung tersentak dan merasa takut. Sebaliknya Rukmini malah senang. Rukmini puas melihat hanya dengan 1 tamparan saja dari wanita itu telah membuat Lastri langsung jatuh tak berdaya. Lastri berteriak sambil memegang pipinya yang bengkak. Ditampar seperti itu sudah biasa baginya. Karena sebelumnya, Jana juga pernah menamparnya. Namun yang tidak dimengerti adalah mengapa seorang wanita yang tidak pernah dikenalnya langsung mencarinya dan berani menamparnya. Lastri langsung menduga bahwa mereka pasti berasal dari kelompok penipu internasional yang sengaja menyusup ke penjara untuk menyiksanya bahkan membunuhnya seperti yang dikatakan polisi. Jenna berkata, jika kalian ingin menyiksa wanita ini, siksa saja dia sampai mati, aku tidak peduli. Tapi aku harus memimpin yang lain untuk berlari 3 putaran. Jadi jangan menghalangi jalan kami. Wanita itu menatap tajam pada Jenna. Dasar sialan. Apakah tidak ada jalan lain? Jenna terkejut, segera ia memerintahkan yang lain. Ayo, ikuti aku.
teriak Jenna sambil berlari sedikit memutar melewati ketiga wanita yang sedang menyiksa Lastri. Semua orang mengikuti Jana. Lastri berlutut di tanah dan bertanya, "Apa kesalahanku pada kalian?" Seorang wanita langsung menendang perut Lastri. Lastri menyeringai dan berguling sambil memegangi perutnya. Wanita itu mengeluarkan kartu bank emas hitam dari sakunya. "Lastri, apakah kau mengenal kartu ini?" Saat Lastri melihatnya, ia terkejut. Kecurigaannya ternyata benar, ketiga wanita di depannya jelas anggota sindikat penipuan internasional yang akan berusaha membunuhnya. Namun Lastri bingung, polisi mengatakan belum ada yang ditangkap, tetapi mengapa sudah ada 3 orang di dalam penjara? Mereka pasti masuk untuk menyusup dengan melakukan kejahatan lain yang tujuan sebenarnya ingin membunuhnya. Lastri akan bebas, sangat tidak lucu jika sebelum benar-benar bebas tetapi ia harus mati terlebih dahulu. Lastri menangis, wajahnya dipenuhi debu kering. "Aku tidak tahu apa-apa tentang kartu itu, kau salah orang. Apakah kau akan menyangkalnya?" Kata wanita itu lalu menampar kembali wajah Lastri, menyebabkan hidung Lastri langsung berdarah. Yang lainnya berkata, "Apakah kau tahu mengapa kami bertiga di sini? Karena kesalahanmu aku tertangkap tadi malam. Karena kau aku harus dihukum seumur hidup." Lastri terisak, "Maaf, aku juga korban. Aku tidak tahu kartu itu akan menyebabkan masalah sebesar ini." Salah satu dari ketiga wanita itu menjambak rambut Lastri, agak ia berdiri. Kemudian matanya menatap tajam ke arah Lastri. "Karena kau tidak berada di sel yang sama denganku. Mulai sekarang, setiap kali olahraga, kau harus datang kepadaku untuk menerima siksaan, mengerti?" Bersambung.